Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda dan Ananda Solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik. Tematik kali ini, pertemuan kali ini yaitu tematik baru, yaitu di tema 3D, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, di pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah Anda sekalian, kita mulai belajar dengan membaca doa dan baca basmalah dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anda sekalian, kita mulai pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah Ananda Solihah, kita mulai pembelajaran 4. Ayo membaca. Keluarga Deli sarapan pagi sebelum melakukan aktivitasnya masing-masing. Nih, keluarga Deli melakukan sarapan. Sarapan berarti makan pada waktu pagi hari. Sarapan sangat penting bagi tubuh. Sarapan pagi memberikan energi untuk melakukan aktivitas. Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan makanan yang bergizi. Dengan begitu, tubuh akan terjaga kesehatannya. Namun kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga pola makan yang sehat. Bagaimana pola makan yang sehat itu? Nah, berikut pola makan yang sehat. Pertama, makan dengan teratur, yaitu sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Yang kedua, makan malam yang bersih dan bergizi seimbang. Arti bergizi seimbang adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Contohnya, apabila kita kurang sayuran atau kurang vitamin, maka harus banyak sayuran dan buah. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Itu adalah pola makan yang sehat. Ada 3 hal ya. Kemudian selain itu, kita juga berkewajiban bersyukur atas makanan yang tersedia di depan kita. Setiap makanan yang ada di depan kita, itulah rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur. Dan bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, menghabiskan makanan yang dianjurkan atau sebaiknya tidak bersisa, tidak mubazir makanan atau membuang-buang makanan. Ya, itu salah satu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak mencela makanan. Maksudnya bagaimana, Nak? Tidak mencela makanan artinya Mama, aku tidak suka makanan ini tidak enak. Nah, kata tidak suka dan tidak enak itu termasuk mencela makanan. Padahal Allah menciptakan semua makanan di dunia ini, semua ada manfaatnya. Yang penting, satu catatan adalah tidak berlebihan dalam memakannya atau mengonsumsinya. Baiklah, kita lanjutkan yang keempat. Keempat, berterima kasih kepada orang yang telah menyiapkan makanan. Terutama kepada siapa, Nak? Kepada yang pertama bersyukur pada Allah, kemudian yang kedua berterima kasih kepada siapa? Kepada ibu atau kakak atau ayah yang menyiapkan makanan kita. Itu ciri kita bersyukur. Baiklah, kita lanjutkan ke halaman 17. Sebelum ke halaman 17, Miss harapkan kalian dapat mempraktikkan tentang apa yang kalian baca dan kalian pelajari hari ini. Terutama yang paling penting adalah pengamalan ilmu yang sudah kalian ketahui di kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Bagaimana cara pola makan yang sehat dan bagaimana cara kita bersyukur kepada makanan. Artinya bersyukur tentang makanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lakukan di kegiatan sehari dan biasakanlah. Oke, Anda sekalian, langsung ke halaman 17. Masih tentang baca, tentang sarapan pagi. Di sini ada dialog antara Deli dan Vira. Ya.
Sarapan pagi membuat Deli bersemangat untuk belajar. Deli menyapa teman-teman satu kelas dengan gembira. Namun Deli melihat Vira tampak lesu akhir-akhir ini. Vira memang tampak lesu dan tidak bersemangat. Deli pun bertanya kepada Vira. Nah, dari dialog ini menunjukkan bahwa Deli sangat peduli dengan temannya, yaitu Vira. Karena sudah beberapa hari dia perhatikan Vira tampak lesu. Nah, ini adalah perilaku peduli. Nah, jadi biasakan di kehidupan sehari-hari kita peduli kepada lingkungan sekitar kita. Entah itu adik, ayah, orang tua, teman, atau bahkan sesama makhluk hidup Allah. Artinya kepada hewan maupun tumbuhan. Jadi harus peduli. Peduli itu artinya perhatian, ya, tidak cuek, tidak acuh tak acuh. Nah, bagaimana dialognya? Dialognya adalah Deli menyapa Vira. Vira, apakah kamu tidak apa-apa? Kamu tampak lesu beberapa hari ini. Vira menjawab, tidak apa-apa Deli, aku hanya merasa lemas saja. Nah, kemudian Deli bertanya lagi, apakah tadi pagi kamu sudah sarapan? Vira menjawab, aku tidak suka sarapan pagi Deli. Kemudian Deli bertanya lagi, wah kenapa Vira? Kita sebaiknya sarapan pagi. Kata ibu, sarapan pagi itu sangat penting. Sarapan pagi memberikan energi bagi tubuh sehingga kita tidak merasa lemas. Nah, Deli bertanya lagi dan memberikan saran. Nah, kalimat saran di sini cirinya adalah dengan kata sebaiknya. Itu ciri kalimat saran. Kemudian Vira menanggapi kembali, oh begitu ya Del, aku baru tahu. Nah, kemudian Deli berkata lagi, iya Vira, sarapan pagi juga membuat kita lebih mudah memahami pelajaran. Karena kita lebih mudah berkonsentrasi, karena asupan oksigen ada dan segar, karena kita kondisinya tidak lapar, maka tidak lesu, ya. Berikutnya, Vira, pantas saja aku sulit memahami pelajaran. Terima kasih sudah memberitahuku, Deli. Deli, sama-sama Vira. Oh iya, ibuku membawakan bekal roti dan susu. Makanlah supaya kamu tidak lemas lagi. Nah, Vira menjawab, wah terima kasih banyak Deli. Inilah contoh teman yang peduli perhatian kepada temannya. Ini adalah perilaku yang sangat baik kita contoh. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu peduli, kasih sayang sesama manusia. Karena sesama muslim adalah kita bersaudara. Maka kita harus memperhatikan dan peduli kepada teman kita atau orang yang ada di sekitar kita. Baiklah, pertanyaannya, apa isi percakapan Deli dan Vira? Adakah masalah yang kamu temukan? Ada tidak dari percakapan tersebut? Ada. Masalahnya adalah Vira merasa lemas. Itu masalahnya. Kemudian bagaimana penyelesaian dari masalah tersebut? Apa saranmu kepada Vira? Ya, sarannya adalah bagaimana penyelesaian masalah tersebut? Dari dialog ini, Deli membagi makanan kepada Vira, atau Deli membagi makanannya untuk Vira. Apa saranmu kepada Vira berdasarkan percakapan tersebut? Sebaiknya Vira harus sarapan setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Silakan ditulis. Baiklah Anda sekalian, langsung ke ayo berlatih. Ayo berlatih di pembelajaran 4. 1. Tuliskan kewajiban-kewajiban kita berkaitan dengan makanan. Tadi sudah ada bagaimana cara kita bersyukur kepada makanan, ada 4 hal, ya. Silahkan kalian tulis di buku kalian kembali. Di sini tidak cukup, maka boleh halaman 18 ini tulis di buku tulismu, ya. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Seharusnya atau sebaiknya tidak bersisa. Karena kalau bersisa, untuk siapa? Maka hindarilah mengambil makanan yang berlebihan. Maka kita ambil makanan secukupnya. Merasa kita habis makan ini, maka ambillah secukupnya sesuai yang akan kita habiskan. Untuk menghindari makanan yang terbuang, ya, kemudian atau tersisa. Kemudian yang berikutnya, tidak mencela makanan. Yang terakhir,
berterima kasih kepada yang menyediakan makanan. Silahkan tulis kembali di nomor 1. Kemudian yang nomor 2, bacalah peristiwa-peristiwa berikut. Setelah itu tuliskan saranmu berdasarkan peristiwa tersebut. Peristiwa yang pertama adalah, kalian biasa simak ya di buku kalian, Reva tidak mau mencuci tangan setelah bermain. Ia langsung saja makan. Nah, bagaimana saran kalian? Nah, Miss sudah tulis di sini. Kalian boleh berbeda dengan Miss, boleh. Nah, yang penting ciri kalimat saran adalah kata sebaiknya. Bisa terlihat, nak? Nah, cirinya adalah kata sebaiknya. Nah, bagaimana kalimat saranmu? Di sini Miss sudah tulis, kalian boleh sama atau boleh berbeda. Sebaiknya Reva mencuci tangan sebelum makan. Kemudian peristiwa yang kedua, Bobby sering mengeluh jika ibu tidak memasak makanan kesukaannya. Maka kalimat sarannya jangan lupa, ciri kalimat saran adalah kata sebaiknya. Sebaiknya Bobby bersyukur dan berterima kasih kepada ibu karena sudah memasak atau menyediakan makanan untuknya. Itu. Kemudian yang C, Tiara suka jajan sembarangan padahal ibunya sudah membawakan bekal makanan untuknya dari rumah. Maka kalimat sarannya sebaiknya Tiara makan bekalnya saja karena lebih sehat daripada jajan sembarangan. Baiklah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apa manfaat melakukan hobi atau kegemaran saat waktu luang? Jelaskan. Nah, manfaat melakukan hobi di waktu luang adalah membuat hati menjadi gembira dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, untuk pembelajaran 4 sudah selesai di subtema 1 hak dan kewajiban. Sekarang kita lanjutkan di pembelajaran 5. Ananda Solihah, pembelajaran 5 masih tentang ayo membaca dan ayo berhitung. Pembelajaran 6 juga sama, ayo membaca dan ayo berhitung. Masih tentang kewajiban dan hakku di rumah. Kita wajib berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke tempat tugas, setiap anggota keluarga harus saling menyapa dan berpamitan. Ayo membaca. Berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Lani selalu berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Saat berpamitan, Lani mengucapkan salam. Lani tak lupa mencium tangan kedua orang tuanya. Lani pun berangkat ke sekolah dengan gembira. Berpamitan sebelum keluar rumah merupakan cara kita menghargai dan menghormati orang tua, karena termasuk kewajiban kita kepada orang tua di rumah. Saat berpamitan, kita sebaiknya mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua kita. Kita juga sebaiknya memberitahu kemana kita akan pergi. Dengan demikian, orang tua tidak akan khawatir. Artinya, kemana tujuan kita, misalnya mau ke sekolah, mau jajan, mau main, maka izinnya harus jelas. Jadi, apabila suatu saat ada keperluan atau informasi apa, jadi ayah bunda mencarinya jelas, mencari kalian di mana jelas ya. Kemudian, saat berpamitan, biasanya orang tua meminta kita berhati-hati. Orang tua juga akan mendoakan kita. Jika orang tua berpesan agar kita pulang tepat waktu, sebaiknya kita mematuhinya. Nah, karena kewajiban kita adalah mematuhi atau patuh terhadap perintah orang tua. Jadi apabila diminta pulang cepat, misalnya bunda aku mau main ke rumah teman, ke siapa? Ke ini gitu. Oke baik. Ya udah 2 jam aja ya. Nanti setelah itu pulang. Oke baik bunda. Nah. Jadi sesuai dengan apa pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Kemudian jika orang tua kita tidak memberikan izin, maka kita juga sebaiknya tidak melanggarnya. Gitu. Nah, dapatkah kalian menunjukkan kalimat saran pada teks di atas? Ayo tulis kembali. Nah, kalimat saran adalah cirinya ada kata sebaiknya. Miss akan garis bawahi. Sebaiknya kita mematuhinya. Ini adalah kalimat saran. Tuh ya. Jadi, Miss harapkan saat ada tugas membuat kalimat saran, kalian sudah jelas. Yaitu ciri katanya adalah sebaiknya. Nah, saat berpamitan sebaiknya mengucapkan salam. Nih, juga termasuk ciri dari kalimat saran. Baik, kita lanjutkan di halaman 20. Nah, dari bacaan
berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, diskusikan kalimat-kalimat berikut. Cukup Miss yang jawab, kalian salin ya. Tapi tetap harus dipahami, dipelajari agar menjadi ilmu dan dapat dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Apa kewajiban anak berdasarkan teks atau bacaan berpamitan sebelum berangkat ke sekolah? Kewajibannya adalah patuh terhadap perintah orang tua atau mematuhi perintah orang tua. Itu kewajibannya. Dan berpamitan sebelum pergi. Nah, kemudian yang kedua, apa hak anak? Hak anak adalah mendapatkan kasih sayang orang tua atau mendapatkan perhatian orang tua. Itu contohnya, setelah berpamitan, setelah izin, kalian dapat doa dari bunda, oh ya udah hati-hati ya. Nah, itu termasuk adalah hak kalian ya. Kemudian yang ketiga, apa kewajiban orang tua? Kewajibannya adalah memenuhi kebutuhan anak dan juga mendoakan anak. Itu kewajiban orang tua. 4, apa hak orang tua? Mendapatkan kasih sayang anak dan dipatuhi atau dituruti perintahnya oleh anak. Itu hak anak. Silahkan ditulis ya. Lanjut ke berhitung. Di berhitung, masih ingatkah kalian koleksi di perpustakaan sekolah Tony? Jumlah seluruh buku ada 250, yang terdiri atas 1.300 buku pelajaran dan 1.200. Nah, ayo menuliskan lagi kemungkinan banyak buku yang sedang dipinjam dan yang terdapat di perpustakaan. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Ya, tadi di soal ceritanya yaitu jumlah buku perpustakaan 2.500. Nah, kemungkinan yang dapat ditulis adalah berbagai kemungkinan, banyak sekali. Bisa tadi 1.200 ditambah 1.300. Kemudian 1.600 tambah 900, 1.100 tambah 1.400, 1.250 tambah 1.250. Dari kemungkinan-kemungkinan ini, yang paling penting adalah hasilnya sama, sesuai dengan jumlah seluruhnya, 2.500. Jadi, kalian caranya adalah cukup dikira-kira saja, perkirakan saja. Jumlahnya sekian, maka kurang lebih berapa dan berapa yang harus ditulis. Yang penting satu tujuannya adalah hasilnya adalah sesuai dengan jumlah seluruhnya. Oke. Baiklah, setelah itu kita lanjutkan ke ayo berlatih pembelajaran 5. Soal yang pertama ada di halaman 22 ya. Soal pertama, berikan tanda huruf H jika hal tersebut termasuk hak dan huruf K jika termasuk kewajiban. Ya, pernyataan yang pertama, disayangi dan didoakan oleh orang tua, termasuk hak. Kemudian yang kedua, minta izin sebelum pergi ke luar rumah, kewajiban. Mendapatkan tempat tinggal yang nyaman adalah hak kalian. Menjaga kebersihan tempat tinggal, kewajiban kalian. Nah, kewajiban pengertiannya adalah sesuatu yang harus kalian lakukan atau sesuatu yang harus dikerjakan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang sebaiknya atau seharusnya kalian terima. Ya, bisa dipahami ya nak? Baiklah, berikutnya yang kedua. Tuliskan kalimat saran kepada Doni sesuai cerita. Di sini ada percakapan antara Benny dan Doni. Benny, kemarin ayah membelikanku beberapa komik terbaru. Ayo main ke rumah Doni. Nah, bagaimana tanggapan Doni? Doni, wah pasti seru sekali. Ayo kita langsung saja ke rumahmu. Nah, bagaimana kalimat saran yang tepat untuk Doni? Nah, sebaiknya Doni izin dahulu kepada Benny. Izin kemana? Izin untuk main ke rumah Benny. Dan selanjutnya mau meminjam komik dan seterusnya. Jadi, kalimat saran yang tepat adalah sebaiknya Doni izin dahulu kepada Benny. Ya, untuk pergi untuk main ke rumah Benny ya. Baiklah, kita lanjut ke nomor 3. Istilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Setelah itu, buatlah soal cerita dari salah satu kemungkinan jawaban yang kamu buat. Sudah ada ketentuannya, 1.600 jumlahnya, kemudian 3.000. Miss sudah isikan 1.000 tambah 600, 1.300 tambah 300, 800 tambah 800, seperti itu. Untuk 3.000 juga sama. Jumlahnya semuanya
3.000. Kemudian yang ini 1.600 ya. Baiklah Anda sekalian, semoga yang disampaikan di pembelajaran 4 dan 5 bisa dipahami. Kita lanjutkan di pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 masih sama ya. Masih di aspek ayo membaca dan berhitung. Ayo membaca halaman 24. Silahkan kalian buka halaman 24. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Nah, ini gambar ayah ya. Ayah adalah kepala keluarga. Ayah berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Kemudian di sini ada ibu dan anak. Ibu bertugas mengurus semua keperluan di rumah. Ibu berkewajiban mengatur keperluan semua anggota keluarga. Ibu juga berkewajiban mendidik dan merawat anak. Ya, kemudian yang di sini anak-anak berkewajiban untuk membantu ibu dan ayah. Caranya adalah dengan belajar dengan tekun dan mengerjakan tugas sesuai perannya atau sesuai tugasnya. Contoh tugas anak adalah menjaga kebersihan kamarnya sendiri, membersihkan atau merapikan buku-buku pelajarannya sendiri. Itu termasuk kewajiban anak membantu orang tua. Setiap anggota keluarga juga memiliki hak. Berikut contoh hak yang dimiliki setiap anggota keluarga. Untuk orang tua, apa haknya? Ayah dan ibu haknya adalah dihormati dan dipatuhi nasihatnya oleh anak-anak. Nah, apabila anak-anak tidak patuh, maka bagaimana? Akan terjadi kerukunan, kedamaian dalam keluarga tidak kurang. Pasti nanti bunda akan kecewa atau akan marah apabila tidak dipatuhi apa perintahnya gitu ya. Kemudian untuk anak, apa hak anak? Disayang oleh orang tua. Setiap orang tua pasti akan sayang kepada anak-anaknya apabila anaknya selalu patuh dan mendengarkan apa nasihat orang tua. Apabila tidak mendengarkan nasihat orang tua pun, orang tua pasti akan tetap menyayangi dan akan memberikan nasihat, kemudian memberikan pesan-pesan yang bermanfaat untuk anak-anak di masa depannya ya. Nah, kemudian membaca di sini kewajiban dan hak tadi sudah ya. Kewajiban ayah ibu, kemudian anak, juga hak orang tua dan hak kalian. Sekarang ke berhitung, masih sama dengan sebelumnya, yaitu penjumlahan bilangan dengan kemungkinan bilangan yang ada atau kemungkinan bilangan yang bisa ditulis, bisa terjadi. Di sini adalah Nina gemar membaca buku. Nah, jumlah buku seluruhnya punya Nina dan Adi ada 250 buku. Nah, berapa kemungkinan buku cerita milik Nina? Berapa kemungkinan buku cerita milik Adi? Kemungkinannya adalah langsung. Ya, contoh pertama di sini 250 jumlah keduanya. Mungkin 200 ditambah 50. Bisa juga berapa, Nak? Bisa juga misalnya 100 tambah 200. 100 tambah 150 misalnya. Jumlahnya berapa? 250 ya. Kemudian bisa lagi kemungkinan berikutnya berapa? Bisa 125 tambah 125 sama. Kemungkinan buku mereka masing-masing. Yang hasilnya sama tetap 250. Kemudian berapa lagi? Satu lagi. Bisa misalnya 200 180 ditambah berapa? Tambah 70. Nah, tuh kemungkinan diantara jumlah 250 ya. Ini jumlahkan 250, 100, 150, 250. 125 tambah 125 sama jumlahnya 250. 180 tambah 70 sama 250. Kemungkinan yang terjadi. Baiklah, kita langsung ke ayo berlatih pembelajaran 6.
Soal pertama, tuliskan maksud kalimat saran berdasarkan gambar berikut. Kalimat sarannya itu seharusnya jangan meletakkan pakaian seragam di tempat tidur. Seragam yang sudah dipakai tentu memiliki kuman dan keringat sesuai dengan gambar ya. Bagaimana maksud dari kalimat saran tersebut sesuai pertanyaannya? Maka maksudnya adalah apabila baju kotor atau apabila mempunyai baju kotor, maka segeralah atau langsung letakkan di tempatnya. Gitu. Jadi maksudnya dari kalimat saran berikut adalah apabila baju kotor, maka langsung letakkan di tempatnya. Kalau di rumah biasanya letakkan di mesin cuci, langsung masukkan mesin cuci. Misalnya masukkan ke bak, langsung masukkan ke bak sesuai tempat masing-masing ya. Kemudian yang kedua, perhatikan kembali gambar di atas. Kewajiban apa yang dilalaikan oleh anak tersebut? Kewajibannya adalah merapikan baju sesuai tempatnya atau merapikan sesuatu sesuai tempatnya. Nah, itu lalai. Harusnya baju yang seragam, baju seragam diganti dengan baju bermain. Maka baju seragamnya harus diletakkan di tempat kotor. Maka kewajiban yang dilalaikan adalah tidak meletakkan baju sesuai tempatnya. Kemudian haknya tidak mendapatkan tempat tidur yang bersih. Kalau semua baju-baju kotor di sini asal di kamar aja, maka akan menimbulkan kuman akibat dari keringat, debu dari luar, dan kotoran ya. Oke, berikutnya yang ketiga, tentukan suatu bilangan ribuan, lalu buatlah bentuk penjumlahannya. Ini sudah berikan contoh 2 di sini. Ribuan, di sini 3.500, di sini 3.500. Bisa 2.000 dan 1.500. Bisa juga 2.500 dengan 1.000. Nah, untuk yang berikutnya 4.000 dan 5.500. Silahkan kalian tulis sendiri kemungkinan-kemungkinan bilangan yang bisa ditulis di sini sesuai dengan jumlahnya ya. Udah cukup. Di pembelajaran 6 juga sudah selesai. Kita tutup pembelajaran 4, 5, dan 6 di subtema 1 ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama untuk Bunda dan Anda soleh-solehah. Semangat terus belajar. Semangat terus dalam pembelajaran online ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.